Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input data pelanggan. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama kita pilih menu master data, kemudian daftar pelanggan. Nah, ini adalah list atau daftar pelanggan-pelanggan yang pernah dicatat ya. Kemudian untuk menambah baru, bisa klik tombol tambah. Nah, selanjutnya Anda dapat mengisi data-data pelanggan seperti nama, alamat, telepon, dan sebagainya. Kita contohkan ya. Nah, selanjutnya bisa diisi settingan seperti ini. Bagian sebelah kanan yang ada limit jumlah piutang, limit hari piutang, dan seterusnya. Nah, untuk limit jumlah piutang adalah limit batasan keseluruhan piutang dari pelanggan tersebut. Nah, apabila batasan tersebut sudah terpenuhi, sudah maksimal, maka pelanggan ini tidak dapat melakukan transaksi lagi. Jadi harus dilunasi dulu baru bisa melakukan transaksi baru. Kemudian limit hari piutang hampir sama seperti limit jumlah piutang. Apabila limit hari sudah maksimum, maka pelanggan harus melakukan pembayaran yang sebelumnya. Apabila tidak, maka transaksi tidak bisa dilanjutkan. Apabila settingan tersebut tidak diinginkan, maka isikan saja angka 0 di sini. Maka settingan tersebut tidak akan berlaku. Nah, untuk jatuh tempo adalah nilai jatuh tempo untuk transaksi kredit dari penjualan. Misalnya kita set 7 hari, maka jatuh tempo pembayaran kredit tersebut, transaksi kredit tersebut adalah 1 minggu ya, 7 hari. Kita contoh diisi 7 hari, maka setiap Yulia ini melakukan transaksi penjualan, maka jatuh temponya adalah selama 7 hari. Kemudian maksimum jumlah kredit adalah nilai maksimum dari transaksi kredit, transaksi yang kredit ya, bukan yang tunai, transaksi kredit. Jika kita isi, maka ada nilai maksimumnya. Misalnya kita contohkan adalah 1 juta. Apabila pelanggan Yulia ini melakukan transaksi, maka maksimum jumlah kreditnya adalah 1 juta. Dan jika transaksi tersebut adalah tunai, maka hal ini tidak berlaku. Kemudian selanjutnya ini adalah pajak ya. Menggunakan pajak default sesuai dengan pengaturan umum, kemudian non ini transaksinya tanpa pajak, kemudian include untuk transaksi berlaku semua barang-barang yang sudah termasuk pajak. Kemudian exclude adalah untuk transaksi barang-barang yang belum termasuk pajak, nanti ditambah lagi sesuai dengan pajaknya, misalnya 10%, ditambah 10% jadinya kalau exclude. Kemudian nilai pajak ini diset dari, jika pilih default, maka nilai pajak tersebut akan diambil dari pengaturan umum. Apabila dari pelanggan, maka kita wajib diisi di sini, misalnya 10 ya. Maka jika membuat transaksi, maka nilai pajaknya adalah 10%. Dan selanjutnya grup pelanggan ini wajib diisi, misalnya pelanggan ini masuk dalam general atau umum artinya. Kemudian jika dia gold, maka dia akan masuk kelompok gold. Kita default aja diisi general. Kemudian tipe potongan, apabila diperlukan maka diisi tipe potongannya. Apabila dipilih dari daftar item, maka potongan tersebut diambil dari daftar item. Apabila dari grup per faktur, maka potongan tersebut akan diambil dari potongan grup pelanggan. Apabila grup per item, maka akan diambil dari grup pelanggan, tapi dikenakan per item. Untuk per fakturnya dikenakan di nota bagian bawah ya, di fakturnya. Yang di item ini per masing-masing item. Tapi kalau yang ini daftar item, sesuai dengan potongan yang tercantum di daftar item barang, maka dikenakan per masing-masing item. Kemudian wilayah, ini adalah pengelompokan wilayah ya, pelanggan tersebut kelompok wilayah mana. Kemudian sub wilayahnya juga, apabila diperlukan maka bisa diisi, apabila tidak bisa diabaikan saja. Ini fungsinya untuk di laporan, maka kita nanti bisa menyeleksi laporan pelanggan per wilayah mana, total penjualannya maksudnya ya. Untuk sales kita bisa isi bahwa pelanggan ini datang dari sales siapa, misalnya Sila atau Imam ini. Nah, untuk data sales agar kelihatan di sini harus diisi di daftar sales yang ini ya. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan cara pengisian daftar sales. Nah, apabila sudah semua diisi, maaf ada kekurangan ini ya. Untuk data pendukung pajak, nah ini adalah data-data untuk pembuatan pajak
CSV ya, yang bisa diimport ke aplikasi pajak. Nanti data tersebut harus diisi seperti NPWP, NIK-nya diisi juga, nama yang tertera di NPWP, alamat yang tertera di NPWP. Apabila sudah selesai, maka bisa disimpan. Oke, simpan berhasil. Kita bisa kembali ke daftar item, apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk nih ya. Sudah masuk datanya. Kemudian untuk mengubah data, misalnya Anda ingin mengganti data pelanggannya, bisa diklik salah satu, kemudian klik tombol edit pensil tersebut. Nah, misalnya saya akan tambahkan di sini. Oke, setelah diisi atau diperbaiki, klik tombol simpan seperti biasa. Oke, bisa kembali. Nah, data teleponnya sudah masuk. Nah, untuk menghapus pelanggan, kita bisa pilih juga salah satu, kemudian klik tombol hapus ini ya, tombol tong sampah. Nah, selanjutnya apabila pelanggan ini tidak bisa dihapus, ada kemungkinan ada beberapa pelanggan tidak bisa dihapus, itu diakibatkan karena sudah ada transaksi, maka data pelanggan tidak akan bisa dihapus. Baik, sampai di sini dulu tutorial cara input data pelanggan. Terima kasih telah menonton.